Oke sahabat semuanya, kembali lagi di channel D Fatir. Bahagia buat teman semua, sahabat semua di sini. Kami doakan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan kami berbagi tentang sebuah teknik atau cara. Bagaimana sih cara kita itu beruntung setiap detiknya? Oke sahabat semua, sebelumnya bagi teman-teman atau sahabat semua yang baru hadir dan baru menyempatkan diri hadir untuk menonton video kami, ya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami sebenarnya merasa beruntung sekali. Dan sebelum kami melanjutkan pembahasan kami selanjutnya, kami harapkan dan kami himbau bagi para sahabat semua, teman-teman semua yang ada di sini untuk klik tanda lonceng dan subscribe. Oke, kenapa untuk tanda lonceng? Karena kalau teman-teman atau sahabat semua di sini mengklik tanda lonceng, sahabat semua di sini mendapatkan notifikasi video kami terbaru tentunya, terupdate tentunya, dan selalu support channel ini untuk menambah gairah kami selalu upload video-video kami selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke sahabat, bagi sahabat-sahabat teman-teman yang belum subscribe dan klik tanda lonceng, kami kasih waktu 5 detik dari sekarang. 5, 3, 4 dulu ya, baru 3, 2, 1. Oke sahabat, teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan kami ya. Trik atau cara, bagaimana sih caranya kita selalu merasa beruntung setiap detiknya? Oke, pertama-tama mari kita tarik nafas dulu dalam-dalam melalui hidung, karena ini sangat perlu. Dan hembuskan pelan-pelan melalui hidung juga secara pelan-pelan. Oke, terima kasih teman-teman. Saya harapkan teman-teman semua di sini sudah melakukan tarik nafas dan buang nafas secara pelan-pelan melalui hidung. Dan saat ini kita bakalan berbagi, izinkan kami berbagi tentang sebuah trik. Bagaimana sih cara kita beruntung setiap detiknya? Cara beruntung sangatlah efektif tentunya. Ya, banyak di luar sana yang mungkin selalu membahas menggapai sebuah keinginan lah, menggapai sebuah impian lah, menggapai sebuah ambisi lah. Namun pada kenyataannya hasilnya hoak adalah zero ataupun nggak ada hasil sama sekali. Banyak di antara kita yang tadinya memiliki impian, keinginan tidak terwujud, lantas kita itu merasa stres, merasa diri itu kecil hati, rendah diri, apalah segala macam. Itu adalah suatu kewajaran dalam setiap manusia memiliki hal-hal yang demikian. Rasa stres, rasa frustasi hanyalah sebuah warna-warni dalam sebuah kehidupan. Semua manusia yang hidup di dunia ini tentunya bakal mengalami hal-hal yang demikian. Rasa frustasi, rasa stres, rasa putus asa. Dan saya tekankan sekali lagi bahwa itu hanyalah sebuah ilusi belaka, sebenarnya adalah sebuah warna-warni dalam sebuah kehidupan. Kenapa saya bilang itu adalah sebuah ilusi belaka ataulah warna-warni kehidupan? Karena sesungguhnya semua manusia tanpa terkecuali pernah mengalami yang namanya stres, frustasi, putus asa dikarenakan karena keinginan, ambisi, maupun apa yang dia ingin impikan itu tidak terwujud. Dan semua rasa itu adalah lumrah bagi fitrah manusia. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini bukanlah hanya untuk bersenang-senang belaka. Kenapa kami menyebutnya bukan hanyalah untuk bersenang-senang belaka? Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara sebuah perjalanan menuju ke akhir
hayat kita tentunya. Oke sahabat semua, kita lepaskan semua keterpurukan kita. Kita lepaskan semua ambisi kita. Kita lepaskan semua rasa stres kita yang tadinya mengganjal dalam kehidupan kita. Dan anggap saja itu hanyalah sebuah warna-warni dalam kehidupan. Sebelumnya kami menyebutkan bahwa di dunia ini bukanlah tempat kita bersenang-senang belaka. Karena hakikatnya yang kita cari adalah kebahagiaan yang nyata. Kebahagiaan, ketenangan, kedamaian yang abadi tentunya. Dan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu lahir dari hati. Ia lahir dari lubuk hati yang terdalam. Dan ia bukan lahir dari sebuah kesenangan semata yang sifatnya fana atau sementara. Banyak di antara kita di luar sana tentunya mengejar dunia ini dengan usahanya, dengan penuh ambisi. Namun ia lupa bahwa itu hanyalah sebuah kesenangan semata dan sifatnya begitu fana. Ada yang kebar, ada yang mabuk-mabukan, ada yang bermain judi, dan segala hal dia lakukan demi mencapaikan sebuah kesenangan semata. Ia lupa bahwa kehidupan ini ketika kita melakukan sebuah kesenangan, tentunya nanti akan ada sebuah kesedihan di dalamnya, dan ada keterpurukan di dalamnya, dan banyak lagi emosi-emosi negatif yang ada dalam dunia ini. Namun ketika kita mendahului, kita mendasari sebuah kehidupan ini dengan sebuah ketenangan, kedamaian, maka kebahagiaan yang abadi itu akan muncul dalam hati kita. Berbicara dengan semua itu tentang sebuah kebahagiaan dan kesenangan belaka, itu sungguh membuat kita itu kadang membingungkan. Kenapa kita bilang membingungkan? Kita kadang menyamakan kebahagiaan dan kesenangan belaka. Apa sih kebahagiaan itu? Apa sih kesenangan itu? Mari kita lihat bedanya apa. Kita mulai dengan sebuah kebahagiaan. Sebuah kebahagiaan itu lahir dari sebuah ketenangan hati. Ia lahir dari sebuah kedamaian diri. Bersyukur atas semua keadaan yang terjadi. Menyadari bahwa ini adalah sebuah perjalanan yang harus ditempuh oleh jiwa. Sebuah jiwa yang sangat dewasa yang mampu melihat dalam aspek yang begitu dalam bahwa semua yang terjadi ini pantaslah untuk disyukuri. Berbicara tentang rasa syukur yang menimbulkan sebuah kedamaian, yang menimbulkan sebuah ketenangan yang nantinya bakal berbuah kebahagiaan, sangatlah sederhana. Oke teman-teman, oke teman, oke semua sahabat yang ada di sini. Lantas bagaimana tentang sebuah kesenangan belaka? Sebuah kesenangan belaka itu lahir dari sebuah kemegahan dunia, kemerlapan dunia. Entah itu yang berbau tahta, entah itu yang berbau wanita, harta, dan ketiga hal itu adalah sebuah hal yang mungkin kadang membingungkan bagi kita, yang membuat kita stres tentunya. Tanpa kita sadari, kalau kita lihat begitu jeli bahwa ketiga hal ini adalah sebuah komponen-komponen yang hanya dalam kehidupan dunialah kita bakalan menikmatinya. Ya enggak sih? Coba sahabat, semua teman-teman semua di sini renungin. Mari kita lihat, tengok tiga hal tadi. Harta, tahta, atau sebuah jabatan, ataupun wanita.
Meskipun wanita adalah sosok yang mungkin bisa menjadi seorang ibu dalam ibu rumah tangga. Bukan mungkin ya sahabat ya, emang seorang wanita itu bakal menjadi seorang ibu, sosok ibu dalam ibu rumah tangga kita. Namun mari kita melihatnya lebih spesifik lagi, lebih ke dalam lagi. Seorang wanita itu lahir di dunia ini untuk menjadi sosok yang mungkin bakalan mendidik kita, yang bakalan mengayomi kita, mengasah asuh kita dalam berbagai aspek untuk mencapai sebuah kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan dan kedewasaan sebuah jiwa. Namun mari kita melihatnya bahwa selain itu sosok wanita, sosok ibu ataupun mereka yang menjadi pengayom kita, mengasihi asuh kita, yang sebenarnya adalah diri kita sendiri. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Kita tidak membutuhkan suatu hal selain diri kita sebenarnya. Namun saat ini kami bukan untuk lebih banyak membahas soal itu ya. Kami di sini dalam video kami di sini lebih membahas bagaimana sih cara kita berbahagia, bagaimana sih cara kita merasa beruntung setiap detiknya. Oke sahabat, mungkin pembahasan panjang tentang hal itu, ketiga hal tadi itu kami bakalan bahas di video kami selanjutnya. Oke sahabat, mari kita kembali lagi dengan topik ini. Saya harapkan dari penjabaran kami sebelumnya ya di video ini dapat membuat sahabat itu berpikir sebenarnya apa sih yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Sebelum kita membahas bagaimana sih cara kita beruntung setiap detiknya, mari kita lihat dan kita sama-sama baca sedikit inspirasi dari DA. Di sini mengatakan, bila dirimu mencari sebuah buku referensi yang lengkap yang bisa mengajarkanmu tentang intisari spiritual dan kehidupan yang sangat luas dan juga sangat dalam, maka carilah buku itu di dalam dirimu. Dalam pembahasan kita ini, kita lebih fokus ke diri kita ya. Jadinya bagaimana sih cara kita membuat diri kita itu merasa beruntung setiap detiknya? Adalah dengan melihat diri kita ya. Melihat dari bagian dari diri kita terlebih dahulu. Apa sih yang ada di dalam diri kita? Yang bagian dari diri kita yang menyebabkan kita itu bakalan menjadi merasa beruntung setiap detiknya. Oke sahabat mungkin dikit berpikir mengenai perkataan saya ini. Oke sahabat, saya kasih tahu ya. Mungkin sahabat tadi ingat sebelum kami membahas panjang lebar tentang video ini, ingat gak kalau kami tadi merekomendasikan untuk teman-teman menarik nafas panjang melalui hidung dan menghembuskannya pelan-pelan melalui hidung juga. Tahu enggak kenapa alasannya? Karena saya kasih tahu ya. Jadinya suatu hal yang ada pada diri kita yang menyebabkan kita itu merasa beruntung setiap detiknya adalah nafas kita. Nah, sekarang kan teman-teman udah tahu kan kenapa tadi dari sebelum video ini, sebelum kami membagi, menyabarkan, membahas semua pembahasan kami sebelumnya, itu dimulai dengan menarik nafas dalam dan menghembuskannya dengan pelan. Karena sebetulnya kami ingin berbagi, memberikan rasa begitu beruntungnya kita saat ini. Saya memulainya dengan
ketika kita menikmati nafas kita, kita mulainya suatu hal itu dengan sebuah keberuntungan. Yang menjadi pertanyaan teman-teman atau sahabat semua di sini mungkin, kenapa mesti nafas? Oke, mari kita jabarkan. Pernah nggak teman-teman, sahabat semua di sini berpikir, melihat, bisa nggak sahabat itu saat ini sampai detik ini, sampai menit 15 ke atas ini, mampu menikmati atau mendengarkan atau menonton video kami ini kalau seandainya sahabat itu tidak bernapas? Pernah nggak berpikir, mampu nggak teman-teman menonton, melihat, mendengar video kami sampai detik ini kalau seandainya sebelumnya sahabat itu tidak bernafas? Mampu nggak? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena kita semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, dia itu bernafas, sahabat semua. Dan tanpa nafas, khususnya diri kita manusia, tanpa bernafas, kita hanyalah sebuah sebongkahan daging, sebongkahan tulang yang dibungkus daging yang gak ada artinya. Coba lihat orang mati, coba lihat orang yang sudah meninggal, dia bernafas apa enggak? Ya, itulah kita tanpa nafas kita. Yuk, sahabat semua, teman-teman semua, saya harapkan kalian semua baik-baik aja di sana saat mendengar video ini. Pernah nggak sih kita berpikir kesananya? Pernah sih kita ngerenunginnya kesananya? Bahwa kita itu nggak ada apa-apanya kalau kita itu nggak ada nafasnya. Dan nafas ini adalah suatu sumber energi yang menyebabkan kita itu hidup. Salah satu sumber yang menyebabkan kita itu hidup di dunia ini. Dan nafas ini sangatlah suatu hal yang pantas disyukuri. Dan nafas ini adalah suatu hal yang bakal menyebabkan kita itu merasa beruntung. Kita beruntung dong, kita masih hidup. Ya enggak sih? Ya udah. Ya. Itulah yang membuat kita itu beruntung. Itulah sebuah trik membuat kita itu merasa beruntung setiap detiknya. Yaitu menikmati nafas kita. Menyadari diri bahwa kita itu sedang hidup saat ini. Nah, setelah kita menyadari bahwa kita itu hidup saat ini dan kita itu merasa beruntung masih hidup saat ini, dikasih kesempatan buat memperbaiki diri sendiri, sangatlah bakalan membuat kita itu merasa bersyukur. Lantas setelah kita merasa beruntung, setelah kita itu merasa bersyukur, maka Tuhan bakalan memberikan kita itu keberuntungan dan kebahagiaan selanjutnya tentunya. Oke, dikarenakan karena durasi, kita cukupkan dulu. Dan setelah kita udah merasa kita sudah dapat kebahagiaan itu, keberuntungan itu, atas apa sih yang perlu kita lakukan? Oke, nantikan video kami selanjutnya. Sementara waktu, nikmati dulu rasa beruntungmu, rasa puasmu dalam saat ini. Ya, nikmati terus nafasmu, syukuri terus nafasmu, karena itu bakalan menyebabkan keberuntungan selanjutnya bakalan datang kepada dirimu, diri kita tentunya ya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe dan belum klik tanda lonceng, silahkan, kami persilahkan untuk menantikan video kami selanjutnya. Ingat, like, subscribe, ketik tanda lonceng agar dapat notifikasi video kami selanjutnya terupdate tentunya. Oke sahabat semua, terima kasih sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia untuk kalian semua.